Shalom, perkenalkan nama saya Irfundius Tenlete dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Di sini kami akan membahas tentang teori-teori kepribadian Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Alfred Adler, dan Erik Erikson. Baik, di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang biografi Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir pada tanggal 16 Mei 1856 di kota Freiberg yang kini terletak di Cekoslovakia, termasuk wilayah kerajaan Austria. Ia merupakan pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki jiwa tingkatan kesadaran, yakni sadar, prasadar, dan tak sadar. Tak kala ia berumur 4 tahun, keluarganya pindah ke Wina, dan disitulah dia menghabiskan hampir seluruh hidupnya. Yang berikut dasar teori psikoanalisa Sigmund Freud. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkatan kesadaran, yakni sadar atau conscious, prasadar atau prescious, dan tak sadar atau unconscious. Konsep dari teori Freud yang paling terkenal adalah tentang adanya alam bawah sadar yang mengendalikan sebagian besar perilaku. Struktur kepribadian menurut Sigmund Freud. Menurut Freud, kehidupan jiwa manusia memiliki 3 tingkat kesadaran, yakni sadar, prasadar, dan tak sadar. Peta kesadaran ini dipakai untuk mendeskripsikan unsur cermati dalam setiap event mental, berpikir, dan berfantasi. Sampai pada tahun 1920-an, baru pada tahun 1923, Freud mengenalkan 3 model struktur yang lain, yakni id, ego, dan superego, di mana struktur yang baru ini tidak mengganti struktur lama, tetapi melengkapi dan menyempurnakan gambaran mental. Yang berikut, sadar atau conscious. Tingkat kesadaran ini berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Menurut Freud, hal yang sebagian kecil dari kehidupan mental seperti pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan masuk ke dalam kesadaran. Yang kedua, prasadar. Bisa disebut ingatan siap, yaitu tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar. Materi tak sadar yang sudah berada di daerah prasadar ini bisa memuncul kesadaran dalam bentuk simbol seperti mimpi, lamunan, salah ucap, dan mekanisme pertahanan diri. Yang berikut, tak sadar. Tak sadar merupakan bagian yang paling dalam dari struktur kesadaran. Menurut Freud, merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Ketidaksabaran ini berisi insting, impuls, dan drives dibawa dari lahir serta pengalaman-pengalaman traumatik bisa terjadi pada masa anak-anak yang ditekan oleh kesadaran dipindahkan ke daerah tak sadar. Adapun pengertian dari masing-masing 3 metode struktur. Yang pertama, id. Id merupakan struktur kepribadian yang terjadi dari naluri insting, yang merupakan gondang struktur psikis individu. Id tak sadar secara total dan id tidak memiliki kontak dengan realita. Ketika seseorang menghadapi tautan atau hambatan realitas, suatu struktur kepribadian muncul
yaitu ego. Yang kedua, ego. Ego berurusan dengan tautan realitas. Ego disebut badan pelaksana. Makna ego membuat keputusan rasional. Id dan ego tidak memiliki moralitas. Id dan ego tidak memperhitungkan suatu perbuatan benar atau salah. Ketentuan benar atau salah diputuskan super ego. 3. Super ego. Super ego merupakan badan moral dalam kepribadian yang benar-benar memperhitungkan apa suatu benar atau salah. Super ego mirip dengan apa yang selalu disebut dengan kata hati. Yang berikut biografi Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung lahir pada tanggal 26 Juli 1975 di Kassel, sebuah kota di Danau Konstanze, Swiss. Carl Gustav Jung meninggal pada tanggal 6 Juli 1961 di Zurich. Sesama remaja, Jung adalah seorang yang mandiri, tertutup, dan sedikit tidak peduli dengan masalah sekolah, apalagi dia tidak punya semangat bersaing. Dia kemudian dimasukkan ke sekolah asrama di Basel, Swiss. Di sini dia merasa tertekan karena dicembuni oleh teman-teman, lalu dimulai sering bolos dan pulang ke rumah dengan alasan sakit. Walaupun awalnya bidang yang dipilih adalah arkeologi, namun dia masuk ke fakultas kedokteran di University of Basel karena bekerja bersama neurolog terkenal kreatif Ebing. Dia kemudian mempertahankan psikiatri sebagai karir pilihannya. Setelah lulus, dia bekerja di geografi mental hospital di Zurich di bawah bimbingan Eugen Bleuler, seorang pakar dan penemu skizofrenia. Tahun 1903 dia menikahi Emma Ruskriov dan juga mengajar di University of Zurich, membuka praktik psikiatri. Struktur kepribadian Jung. Kesadaran atau conscious, ketidaksadaran personal atau personal unconscious, ketidaksadaran kolektif atau kolektif unconscious. Kesadaran. Menurut Jung, ego memiliki dua jenis persepsi mental, yaitu sikap introven dan ekstroven yang paling mempengaruhi dan membentuk kepribadian individu, di mana ekstroven adalah sikap yang berorientasi kepada dunia luar dan lain, sedangkan introvensi adalah sikap yang berorientasi kepada pikiran dan perasaan diri sendiri. Setiap orang mempunyai kapasitas yang sama untuk kedua sikap tersebut, tetapi hanya yang dominanlah yang muncul dalam kepribadian dan kesadaran seseorang. Kesadaran. Ego adalah pusat dari kesadaran yang menyangkut pemahaman, berpikir, merasa, dan mengingat. Ego adalah kesadaran kita akan diri kita sendiri, dan ego juga yang bertanggung jawab atas aktivitas norma yang dalam kehidupan sehari-hari. Ego bertindak dengan cara yang terseleksi dan berlaku dalam kesadaran atas rangsangan-rangsangan yang kita perhatikan. Ketidaksadaran personal. Ketidaksadaran personal terdiri dari semua pengalaman yang dilupakan, yang kehilangan instansinya karena beberapa alasan, terutama karena tidak menyenang.
Ketidaksadaran personal juga berisi kompleks inti pola emosi, persepsi, dan hasrat. Kompleks merupakan kumpulan dari pengalaman yang disimpan dalam ketidaksadaran personal dan dapat ke ego tanpa diketahui sehingga membentuk perilaku tertentu secara refleks. Yang berikut Alfred Adler. Alfred Adler lahir di Wina, Australia, 7 Februari 1870. Ayahnya bernama Leopold, seorang pedagang gandum yang sukses. Kuliah di Universitas Wina pada tahun 1895 di bidang oftalmologi. Kemudian dia pindah ke bidang psikiatri dan menjadi profesor psikologi kedokteran di Long Island College of Medicine di New York pada tahun 1932. Kemudian Adler menikah dengan perempuan kaya dari Rusia yang bernama Raisa Epstein. Dari pernikahannya itu mereka dikaruniai 4 orang anak. Salah satu anak Adler meneruskan kerja ayahnya di bidang psikologi individu. Adler wafat pada 28 Mei 1937 karena serangan jantung. Urutan kelahiran menurut Alfred Adler. Anak sulung menjadi fokus perhatian dan sayang orang tua sampai kemudian anak kedua lahir, membuatnya seolah dilegaskan dari tahta rasa kehilangan pada anak sulung. Seringkali menciptakan kepahitan hati yang memunculkan banyak persoalan di fase hidupnya yang kemudian Adler menilai urutan kelahiran ini yang paling bermasalah atau yang paling buruk dibanding dengan lainnya. Anak kedua menjadi ekstrim ambisinya karena alat terus kentang untuk berusaha menyamai, bahkan mempunyai kakaknya. Adler menilai anak di urutan kelahiran ini yang paling baik. Anak bungsu berada di posisi kedua, terburuk setelah anak sulung. Anak ini seringkali manja dan karena kehilangan nyali untuk bisa meraih sukses lewat upayanya sendiri. Anak tunggal seperti anak sulung, namun ia tidak penuh disenggerkan dari kasih sayang dan perhatikan orang tuanya oleh hadirnya saudara. Anak tunggal juga berpotensi mengembangkan minat sosial yang minim, seringkali menampilkan sikap restik terhadap orang lain, terus menawarkan pemanjaan atau perlindungan untuknya. Diri yang kreatif. Lewat konsepnya tentang diri yang kreatif ini, Adler menyatakan bahwa manusia bukan resipien pasif pengaruh-pengaruh lingkungan atau genetiknya. Sebaiknya setiap orang bebas untuk bertindak menyikapi pengaruh-pengaruh ini dan memadukan sejauh yang dia inginkan. Jadi tidak ada dua orang yang sama persis, bahkan meski racikan kepribadian mereka sama persis. Gaya hidup dan keliru. Adler mengelompokkan 4 tipe kepribadian berdasarkan minat sosial di antaranya. Yang pertama, tipe dominan pengatur. Yang kedua, tipe bergantung peminat. Yang ketiga, tipe menghindar. Yang keempat, tipe yang bermanfaat secara sosial. Minat sosial. Minat sosial menurut Adler adalah sebuah kebutuhan bawaan semua manusia untuk hidup dalam kondisi yang harmonis dan bunuh persahabatan dengan orang lain, dan yang terapsikan menuju pengembangan suatu masyarakat yang sempurna.
Pencapaian suatu masyarakat yang sempurna adalah pengganti kesempatan individu sebagai motif utama di dalam teori Adler. Sebuah minat sosial yang berkembang dengan baik berkaitan hampir dengan semua aspek hidup sama individu manusia. Tujuan fiksi dan gaya hidup. Adler adalah sebuah pengikut Feinger secara antusias dan menjadikan salah satu bagian penting teorinya. Akan tetapi Adler mengaplikasikan ide tentang fiksi bagi kehidupan individual kita setelah dipasang dengan perasaan-perasaan universitas. Pandangan dunia anak akan menentukan tujuan finalnya disebut Adler finalisme fiksi dan juga membuat gaya hidup mereka. Yang berikut kita akan membahas tentang teori Erik Erikson. Erik Erikson lahir di Freud, Jerman, 15 Juni 1902 sampai 12 Mei 1994. Seorang psikolog Jerman yang terkenal dengan teori tentang 8 tahap perkembangan pada manusia. Erik Erikson menyatakan bahwa pertumbuhan manusia berjalan sesuai prinsip epigenetik yang menyatakan bahwa kepribadian manusia berjalan menurut 8 tahap. Struktur kepribadian. Erik Erikson dalam membentuk teorinya secara baik sangat berkaitan erat dengan kehidupan pribadinya, dalam hal ini mengenai pertumbuhan egonya. Pusat dari teori Erik Erikson mengenai perkembangan ego ialah sebuah asumsi mengenai perkembangan setiap manusia yang merupakan suatu tahap yang telah ditetapkan secara universal dalam kehidupan setiap manusia. Proses yang terjadi dalam setiap tahap yang telah disusun sangat berpengaruh terhadap epigenetik prinsip yang sudah dewasa atau matang. Dengan kata lain, Erik Erikson mengemukakan persepsinya pada saat itu bahwa pertumbuhan berjalan berdasarkan prinsip epigenetik. Erik Erikson anggap ego sebagai sumber kesadaran dari seorang. Selama menyesuaikan diri dengan realita, ego mengembangkan perasaan keberlanjutan dari diri dengan masa lalu dan masa yang akan datang. 8 tahap perkembangan yang dimulai oleh setiap manusia menurut Erik Erikson sebagai berikut. Yang pertama, terus versus mixed trust atau kepercayaan versus kecurigaan. Tugas yang harus dijalani pada tahap ini adalah menimbulkan dan mengembangkan kepercayaan tanpa harus menekankan kemampuan untuk hadirnya suatu ketidakpercayaannya dan merasa terancam terus-menerus. Yang kedua, otonomi versus perasaan malu dan ragu-ragu. Tugas yang harus diselesaikan pada masa ini adalah kemandirian, otonomi, sekaligus dapat memperkecil perasaan malu dan ragu-ragu. Yang berikut, inisiatif versus kesalahan. Tugas yang harus diemban seorang anak pada masa ini ialah untuk belajar punya gagasan, inisiatif, tanpa banyak terlalu melakukan kesalahan. Kerajinan. Berikut kerajinan versus inferioritas. Salah satu tugas yang diperlukan dalam tahap ini ialah dengan mengembangkan kemampuan bekerja keras dan menghindari perasaan rasa rendah diri. Yang berikut identitas kekacauan. Pencapaian identitas pribadi dan kemandirian bernama ganda merupakan bagian dari tugas yang harus dilakukan dalam tahap ini. Yang berikut, keintiman versus isolasi. Janjangan ini menurut Erik Erikson adalah ingin mencapai kedekatan dengan orang lain dan berusaha menghindar dari sikap menyendiri. Yang berikut, generativitas
versus stagnasi. Salah satu tugas untuk dicapai ialah dapat mengabdikan diri guna keseimbangan antara sifat melahirkan sesuatu atau generativitas dengan tidak berbuat apa-apa atau stagnasi. Yang berikut, integritas versus keputusan. Tugas pada usia senja ini adalah integritas dan berupa menghilangkan putus asa dan kekecewaan. Ciri khas psikologi ego dari Erik Erikson. Erik Erikson menemukan bahwa kesadaran individu untuk menyesuaikan diri dengan pengaruh sosial. Erik Erikson berusaha mengembangkan teori insting dari Freud dengan menamakan konsep epigenetik kepribadian. Erik Erikson menemukan bahwa motif kemungkinan berasal dari impuls id yang tak sadar. Namun motif itu bisa membebaskan diri dari id seperti individu meninggalkan peran sosial di masa lalunya. Fungsi ego dalam pencemaran masalah, persepsi identitas, ego, dan dasar kepercayaan bebas dari id. Mengembangkan sistem kerja sendiri yang terlepas dari sistem id. Mungkin ini sekian dari penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.